Kita Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat pagi untuk seluruh peserta Olimpiade PMR Online Nasional 2022. Izin menyampaikan informasi sembari menunggu teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang masih proses bergabung. Menginformasikan nanti kegiatan technical meeting ini akan kita mulai pada pukul 9 tepat. Mohon bagi rekan-rekan yang lain yang merasa dalam satu kontingennya terdapat perwakilan atau tim yang belum mewakili bisa diberikan informasi tersebut. Terima kasih. Mute.
Tes, tes. Bicaranya.
Ya, halo.
Halo. Assalamualaikum. Ah. Halo, Mbak. Duh, rame-rame. Ada lampu. Gimana kan? Menginformasikan untuk seluruh peserta Olimpiade PMR Online Nasional 2022 bagi sekolah yang mengirimkan lebih dari satu tim, mohon untuk bisa menyesuaikan dengan diwakilkan oleh satu orang saja. Sekali lagi diinformasikan kembali bagi seluruh sekolah maupun kontingen yang mengikuti technical meeting ini dengan menggunakan banyak perangkat atau lebih dari satu perangkat, mohon bisa menyesuaikan atau bergabung menjadi satu, sehingga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain yang ingin bergabung. Sekali menginformasikan, di data kami sudah terkonfirmasi 285 peserta yang seharusnya mengikuti kegiatan technical meeting kali ini, yang mewakili dari setiap tim. Apa ini? Apa ini? Sekali lagi diinformasikan bagi seluruh kontingen yang mengikuti technical meeting kali ini, terkonfirmasi di data kami 285. Mohon bagi sekolah yang mengikuti lebih dari satu perangkat,
bisa bergabung menjadi satu perangkat. Untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman yang belum bisa masuk. Iki sing siji sok ngali guys. Gua. Kak, Zoom-nya dimulai kapan ya? Waduh, PDI sapa keloro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk memulai. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya bagi seluruh peserta Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2022. Sesuai dengan informasi yang disampaikan di awal tadi, tepat pukul 9 kita akan mulai langsung technical meeting pada pagi hari. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta se-Indonesia, di mana luar biasa sekali teman-teman semua bahwa PMR dari seluruh penjuru negeri memiliki antusiasme yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan Olimpiade PMR Nasional tahun 2022 tahun ini. Tak lupa kami ucapkan selamat datang juga kepada perwakilan dari PMI Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat juga Ketua Panitia sekaligus nanti akan pelaksana dan pemaparan dari technical meeting kali ini. Yang selanjutnya ada perwakilan dari PMI Kabupaten Jombang untuk turut serta juga mendukung kegiatan dalam Olimpiade PMR Nasional tahun ini juga. Kami ucapkan selamat datang. Tak lupa seluruh adik-adik PMR Media maupun PMR Wira seluruh Indonesia yang turut serta dalam kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2022.
Tak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kelapangan sehingga bisa berkumpul, bisa bertemu secara virtual di sini untuk mengikuti kegiatan technical meeting dan pemaparan tentang kegiatan Olimpiade pada tahun ini. Sembari menunggu beberapa rekan-rekan yang lain yang masih proses untuk bergabung dengan kami, luar biasa sekali antusiasmenya. Dari 285 peserta sudah bergabung di data kami 286 pada kali ini. Tanpa berlama-lama kita akan langsung mendengarkan pemaparan tentang bagaimana pelaksanaan nanti technical meeting ini, bagaimana nanti pelaksanaan Olimpiade PMR ini. Saya memiliki beberapa pertanyaan, banyak sekali Kak. Ada A, ada B, ada C, bagaimana teknik pelaksanaannya, bagaimana pengerjaannya, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Fajar Indah Kurniawan. Sekaligus akan ada sesi tanya jawab pada akhir sesi nanti yang memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin belum bisa dipahami. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama berdoa. Semoga kegiatan dari awal sampai akhir nanti diberikan kemudahan kelancaran, dan terutama sampai pelaksanaan nanti diberikan hasil yang terbaik bagi seluruh PMR yang sudah menyiapkan timnya dengan baik, menyiapkan timnya dengan maksimal. Bagi yang beragama Muslim bisa bersama-sama dengan saya berdoa secara Islam, dan bagi yang beragama lain bisa beragama agama negara masing-masing. Ilah dunia, bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, acara yang kita nanti yaitu pemaparan tentang pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Indah Kurniawan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melaksanakan technical meeting untuk Olimpiade PMR yang pada tahun ini berskala nasional. Antusiasnya sangat luar biasa sekali pada tahun ini. Semoga ketika nanti pelaksanaan diberikan kelancaran kepada seluruh peserta. Mohon izin untuk melakukan share screen untuk menghemat waktu karena ada beberapa hal yang harus kami sampaikan dan bisa dipahami secara teknis. Baik. Untuk seluruh peserta, Olimpiade PMR Online tahun ini mengusung tema pandemi tidak menghalangi prestasi, di mana kami berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan serupa yang sifatnya anual per tahun dalam rangka mendukung Palang Merah Remaja di seluruh Indonesia. Technical meeting kali ini berbeda dengan sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya tidak ada technical meeting, sehingga banyak peserta menginginkan pada tahun-tahun berikutnya itu melakukan technical meeting. Hari ini kami melakukan technical meeting dalam rangka evaluasi yang sudah berjalan. Pada tahun 2022 ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait teknis bagaimana nanti adik-adik bisa melaksanakan simulasi, termasuk juga pelaksanaan pada tanggal 12 Februari tahun 2022. Untuk seluruh peserta, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, dukungannya,
baik itu Palang Merah Indonesia, kemudian Fajar Media IT, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu hingga terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini bisa dibilang fenomenal karena pada tahun kemarin memecahkan rekor kegiatan online yang diselenggarakan secara bersama-sama untuk Palang Merah Remaja, luar biasa sekali. Baik, technical meeting Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2022, 1 Februari tahun 2022 ini akan kita mulai. Yang pertama adalah publikasi hasil technical meeting. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa technical meeting pada pagi hari ini akan kami rekam dan akan kami publikasikan pada YouTube resmi Fajar Media IT, yang digunakan untuk pertama jelas mempermudah kontingen dalam memahami kegiatan. Mungkin pada daerah-daerah tertentu sinyal terputus, maka nanti tetap bisa mengikuti dengan versi di YouTube. Berikutnya adalah sebagai informasi bagi sekolah yang belum bisa mengikuti. Halo. Mohon izin bagi yang baru masuk atau tidak sengaja mic-nya open, mohon di-mute agar tidak mengganggu yang lain. Juga untuk teman-teman helpdesk, apabila ada yang open mic, mohon langsung di-mute. Seperti itu. Baik, kami ulangi lagi bahwa akan direkam dan dipublikasikan pada YouTube resmi Fajar Media IT. Untuk mempermudah kontingen memahami kegiatan, yang berikutnya bisa didengar suara saya 1-2 orang? Bisa. Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa di-mute lagi. Sebagai informasi bagi sekolah yang belum bisa mengikuti technical meeting, jangan khawatir karena nanti bisa mengikuti technical meeting ini via YouTube. Berikutnya sebagai referensi kontingen yang mendaftar setelah technical meeting, karena kami memperpanjang sampai tanggal 10. Dan terakhir adalah untuk semua peserta, bahwa presentasi yang kami tampilkan hari ini sudah bisa di-download pada situs resmi olimpiadepmr.online pada menu download. Jadi nanti silahkan mendownload presentasi pada technical meeting hari ini. Di sana sudah ada. Sebaran pendaftar. Antusiasnya yang luar biasa sekali dalam Olimpiade PMR Online tahun 2022 ini sampai ke Pulau Sumatera. Ada beberapa sekolah yang sudah mendaftarkan diri, yaitu dari provinsi tersebar di 6 provinsi dengan 38 kabupaten kota dan akan terus bertambah sampai nanti tanggal 10. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, adik-adik yang dari Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan akan bertambah 2 lagi setelah technical meeting ini adalah dari Yogyakarta dan juga Sumatera Utara. Terima kasih semua atas partisipasinya. Melihat antusiasme yang tinggi sekali, bisa kami lihat dari menu download, di mana petunjuk teknis kami telah di-download lebih dari 1.000 orang, surat undangan lebih dari 500, poster dan rekomendasi PMI sudah di-download lebih dari 400 orang. Dari sini membuat kami harus memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah, peserta yang lain, atau bahkan tim yang sudah ada, untuk bisa menambah timnya atau melakukan sosialisasi promosi ke daerahnya masing-masing bahwa kuota masih tersedia. Seperti itu untuk sebaran pendaftar. Statistik pendaftar. Tahun ini memecahkan rekor tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya itu terdapat 1.275 peserta. Pada tahun ini menjadi 1.425 peserta.
Dari 1.245 peserta ini terbagi menjadi 285 tim dan 161 sekolah. Baik, dari 1.425 terbagi menjadi 160 sekolah dan 285 tim. Untuk kontingen madya terdapat 51 kontingen dengan 86 tim dengan total peserta 430. Sementara untuk wira ini lebih banyak, yaitu 110 kontingen dengan 199 tim dengan jumlah total hampir 1.000, yaitu 995 peserta. Mohon untuk diperhatikan bagi sekolah-sekolah yang telah mendaftarkan diri dan memperoleh akun dari panitia untuk bisa mengakses pada Olimpiade PMR.online, disegerakan untuk melakukan registrasi pesertanya. Karena dari jumlah peserta madya yang 430 peserta, baru 296 peserta yang teregistrasi. Artinya ada sekolah yang belum mendaftarkan siswanya untuk mengikuti Olimpiade PMR online ini. Jadi daftarnya sudah, namun meregistrasikan peserta belum. Hal yang sama, mohon diinformasikan kepada seluruh peserta untuk wira, bahwa dari seluruh peserta wira 995, baru 797 peserta yang terregistrasi pada sistem kami. Untuk itu, diinfokan, saling mengingatkan kepada fasilitatornya, pelatihnya, pembinanya, atau teman-teman yang lain agar memastikan bahwa adik-adik semua sudah teregistrasi pada Olimpiade PMR online. Data ini kami ambil tepat pada pukul 1 Februari jam 8.30. Dan ini akan bertambah. Perpanjangan pendaftaran, mengingat antusiasme yang sangat tinggi, maka panitia memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran hingga tanggal 10 Februari tahun 2022 pukul 12 siang. Sehingga bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin menambahkan jumlah timnya, masih ada kesempatan. Perhatian ada di bawah, yaitu setelah tanggal 10 Februari pukul 12, maka panitia akan melakukan sinkronisasi data di mana akun kontingen akan dikunci. Saya ulangi lagi, setelah tanggal 10 Februari pukul 12, maka panitia melakukan sinkronisasi data untuk peserta dalam rangka pelaksanaan Olimpiade PMR online. Begitu juga nanti sebelum simulasi, kami akan menginformasikan ke seluruh kontingen melalui WA Group bahwa akan ada penguncian sistem sehingga teman-teman tidak bisa melakukan perubahan data. Maka dari itu kami sangat berharap menghimbau kepada seluruh peserta sebelum simulasi dimulai, maka peserta sudah harus masuk ke dalam sistem sehingga yang bersangkutan bisa mengikuti simulasi Olimpiade PMR online. Yang kedua, perpanjangan pendaftaran tidak mempengaruhi jadwal, sehingga jadwalnya tetap, simulasinya tetap tanggal 6 dan tanggal 12 pelaksanaan. Seperti itu, walaupun perpanjangan pendaftaran diberlakukan. Bagi kontingen yang melakukan pendaftaran setelah simulasi, maka nantinya panitia memberikan kesempatan untuk melakukan simulasi secara mandiri. Seperti itu, sebelum tanggal 10, sehingga yang bersangkutan bisa melakukan pembiasaan, pemahaman terhadap materinya. Ini terkait perpanjangan pendaftaran. Berikutnya konsep kegiatan. Perlu kami garis bawahi, dan banyak sekali yang melakukan pertanyaan, terutama yang pada tahun lalu mengikuti kegiatan, pada tahun ini merasa bingung, karena pada tahun kemarin itu ada tim. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, Olimpiade tahun 2022 ini mengusung konsep individu yang berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana setiap peserta itu bersaing secara individu dari babak awal sampai babak akhir. Bagaimana dengan tim?
tim dalam kegiatan ini digunakan panitia hanya untuk mempermudah pendataan kami dan administrasi pendaftaran. Jadi, walaupun satu tim, teman-teman dan adik-adik semua akan bersaing secara individu dari awal babak 1, babak seleksi, kemudian semifinal, sampai babak final. Seperti itu. Simulasi dan pelaksanaan. Penting untuk dipahami bersama, ini terutama untuk adik-adik yang nantinya akan melakukan simulasi atau pelaksanaan Olimpiade pada tanggal 12. Yang pertama, adik-adik harus mengakses Olimpiade PMR.online. Nah, sama seperti halnya mengakses web biasanya. Bedanya nanti versi laptop atau versi desktop atau di komputer, nah, akan kelihatan di bawah ini, yaitu icon tes yang berwarna ungu. Disitulah adik-adik harus ngeklik. Termasuk juga pada yang versi mobile. Maka pada icon tes itu yang harus diklik. Jadi saya ulangi lagi, setelah ngeklik Olimpiade PMR.online, di situ ada menu tes di depan, maka semua peserta wajib ngeklik menu tes. Nah, setelah teman-teman atau adik-adik ngeklik menu tes, maka berikutnya adik-adik akan ditampilkan akun login tes yang berwarna biru seperti gambar di samping. Adik-adik semua. Di situ ada tulisan selamat datang. Di situ adik-adik akan ditanya username dan passwordnya. Penting untuk dipahami semua karena pada tahun kemarin banyak terjadi peserta yang, mohon maaf, salah melakukan pemasukan username dan password. Kenapa? Karena username dan password yang dimasukkan adalah username dan password akun kontingen yang diberikan oleh panitia. Akun itu tidak digunakan untuk ujian. Saya ulangi lagi. Akun yang digunakan untuk pendaftaran tidak digunakan untuk ujian. Maka yang digunakan untuk ujian yang apa? Maka setiap kontingen ketika login ke aplikasi sistem kami, setelah login pasti nanti di situ ada data peserta, registrasinya, muncul kolom username dan password pada kolom yang berwarna merah. Dan kolom berwarna biru itu adalah passwordnya. Jadi ketika anak-anak nanti sudah diregistrasikan oleh kontingen masing-masing, pasti setiap orang akan memiliki username dan password yang berbeda. Maka username dan password yang ada di dalam sistem itulah nanti secara individu oleh masing-masing peserta dimasukkan ke dalam username untuk username-nya. Passwordnya yang ada di situ dimasukkan passwordnya. Ingat, masing-masing orang password yang dimasukkan. Seperti ini. Di bawah itu ada lingkaran yang berwarna hijau. Ini nanti adalah pilihan adik-adik melalui babak. Contoh simulasi, nanti simulasi kami akan menampilkan langsung 3 babak. Babak pertama adalah seleksi, babak kedua adalah semifinal, dan babak ketiga adalah final. Adik-adik boleh mencoba semuanya di simulasi pada tanggal 6 besok. Untuk apa? Karena kami tidak tahu siapa yang akan masuk ke semifinal dan final. Maka semuanya akan berlatih bagaimana mengerjakan soalnya mulai semifinal, seleksi, semifinal, sampai final. Di bawah itu saya garis bawahi penting yang dimasukkan dalam tes adalah akun individu masing-masing. Bukan memasukkan username dan password akun kontingen yang telah diberikan panitia ketika pendaftaran. Jadi ini mohon dipahami karena adik-adik ketika nanti keliru memasukkan, maka akan berpengaruh terhadap mental dan psikologis adik-adik. Untuk itulah nanti sebelum pelaksanaan simulasi akan kita lakukan bersama-sama. Seperti itu untuk akun tes login. Tutorial mengerjakan. Panitia sudah membuat video tutorial mengerjakan yang nanti oleh adik-adik bisa dilihat sendiri secara mandiri di akun YouTube Fajar Media. Termasuk juga ini adalah link yang adik-adik bisa akses untuk bisa melihat YouTube-nya, termasuk tutorialnya. Kami sangat berharap setiap peserta
melihat tutorial mengerjakan soal tes ini agar memahami dengan baik apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang harus tidak boleh dilakukan. Bagaimana menjawab soal, bagaimana memindah nomor soal, bagaimana mengganti jawaban. Semuanya sudah lengkap di video ini. Saya ulangi lagi, semua sudah lengkap di video ini. Video ini bisa diakses di YouTube kami. Untuk mempermudah, tutorial mengerjakan soal tes ini sudah ada pada menu tutorial pada web resmi kami, olimpiadepmr.online. Jadi nanti adik-adik bisa melihat di sana, di tutorial, di menu tutorial olimpiadepmr.online. Atau untuk mempermudah, kami akan share link ini di akun di grup WA OPPO Olimpiade PMR Online tahun 2022. Setelah simulasi, maka panitia akan memutuskan apakah nantinya dibagi menjadi 2 sesi atau tidak. Contoh, karena wira ini sangat banyak sekali, bahkan insya Allah akan tembus 1000, maka ketika nanti pelaksanaan dan ternyata ada kendala ketika simulasi, maka panitia akan memutuskan untuk pembagian menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama mungkin untuk madya dan sesi kedua untuk wira. Atau bisa juga sebaliknya. Ini setelah melakukan simulasi baru diputuskan. Untuk simulasi semuanya serentak. Hampir 1.500 peserta akan melakukan uji coba secara bersama-sama. Ini untuk tutorialnya. Pengawasan via Zoom. Adik-adik dan seluruh peserta, panitia berupaya mengurangi pelanggaran dan kecurangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan pengawasan Zoom dalam kegiatan kami, yaitu Olimpiade PMR Online. Seperti diketahui secara bersama-sama, di dalam petunjuk teknis, semua peserta diberikan 2 opsi. Opsi yang pertama adalah opsi individu, dan opsi yang kedua adalah opsi kelompok. Pengawasan ini bersifat wajib, harus dilakukan oleh seluruh peserta dan seluruh kontingen. Agar apa? Agar nantinya transparansi dalam kegiatan terjamin oleh masing-masing kontingen dan peserta. Berikutnya, 2 opsi itu adalah opsi individu dan opsi kelompok. Berikut ini adalah yang kami tampilkan adalah opsi individu. Bagi kabupaten kota yang menerapkan PPKM pada level tertentu, maka mungkin tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya, dengan satu timnya. Maka diizinkan berada di rumah atau di area tertentu, area terbatas, untuk mengerjakan Olimpiade PMR Online. Tentunya seperti digambar, dan ini sudah ada pada petunjuk teknis, bisa dilihat kamera harus terlihat ketika anak yang tersebut mengerjakan. Penting untuk dipahami, yang pertama, perangkat yang digunakan untuk Zoom adalah perangkat lain yang tidak digunakan untuk mengerjakan soal. Artinya ada 2 handphone, iya. Yang satu digunakan untuk mengerjakan, yang satu digunakan untuk pengawasan. Ini yang individu. Peserta harus terlihat dalam Zoom meeting selama pelaksanaan Olimpiade PMR Online berlangsung. Nama user dalam Zoom meeting harus seperti contoh ini, dan ini akan kami mengikuti nanti dan selalu mengingatkan kepada seluruh peserta agar kami tahu dari mana dan siapa yang sudah hadir. Peserta wajib masuk 30 menit sebelum pelaksanaan. Ini termasuk juga yang simulasi. Link Zoom meetingnya akan dipublikasikan via grup WA yang sudah terdaftar. Ini adalah opsi individu. Berikutnya adalah opsi kelompok. Opsi kelompok perbedaannya adalah jumlah orang. Yang tadi individu secara personal, sementara kelompok ini adalah satu tim
yaitu 5 orang. Maka adik-adik tetap handphone yang dipakai untuk ujian itu berbeda dengan yang digunakan untuk pengawasan. Sehingga cukup 1 saja handphone itu dipakai untuk pengawasan 5 orang. Nah, seperti ditunjukkan dalam gambar. Nah, jadi semuanya harus terlihat. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah perangkat yang digunakan untuk Zoom meeting adalah perangkat lain yang tidak digunakan mengerjakan soal. Sama seperti tadi. Bisa perangkat ini dalam bentuk handphone atau laptop, terserah, yang penting ada kameranya untuk pengawasannya. Semua peserta dalam satu tim yang berjumlah 5 orang itu harus terlihat dalam Zoom meeting selama pelaksanaan Olimpiade PMR online berlangsung. Nama username dan password, nama username Zoom meeting harus sesuai dengan ketentuan. Karena jika nanti tidak sesuai dengan ketentuan, maka kami anggap bukan sebagai peserta sehingga kami kick dari Zoom-nya. Kami keluarkan dari Zoom meeting-nya. Seluruh peserta wajib masuk 30 menit sebelum pelaksanaan. Link Zoom meeting akan dipublikasikan pada grup WA. Ada tambahan khusus opsi kelompok. Saya ulang lagi, ada tambahan untuk opsi kelompok. Ternyata ada beberapa sekolah yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini sehingga difasilitasi oleh sekolah. Sehingga sekolah menyediakan laboratorium komputer atau laboratorium multimedia digunakan untuk mengikuti kegiatan Olimpiade PMR online ini. Di mana dalam satu ruangan ternyata bisa dimasuki lebih dari 1 tim. Contoh, 3 tim langsung masuk di lab komputer dan mereka bersama-sama langsung melakukan kegiatan simulasi atau pelaksanaan Olimpiade. Maka agar tidak mengganggu kegiatan, kami menawarkan diizinkan untuk hanya menggunakan 2 webcam saja untuk pengawasan dalam 1 lab komputer. Jadi tidak per tim. Kalau timnya 3, nanti ada 3 kamera, tidak perlu, cukup 2 tim saja. Oh, maaf, 2 kamera saja. Kamera itu di lab komputer atau multimedia diletakkan 1 di depan dan 1 kamera diletakkan di belakang. Dan tentunya kedua kamera ini harus menjangkau seluruh peserta. Terlihat, mungkin diletakkan akan sedikit agak ke atas sehingga wajah peserta terlihat tidak tertutup monitor dari arah depan dan dari arah belakang juga tidak tertutup oleh teman-teman yang lain, bisa diarahkan sedikit agak ke atas. Untuk teknisnya kami menyesuaikan dengan masing-masing sekolah. Ini tentu opsi kelompok. Tentunya karena opsi kelompok ini berada pada satu tempat, mohon wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 karena bagaimanapun juga pandemi ini masih belum berakhir. Ini terkait opsi kelompok. Berikutnya adalah bentuk soal. Ini yang menarik. Karena konsultasi kami dengan PMI diusahakan agar ada variasi model soal. Dan itu kami terapkan di setiap jenjang babak yang ada pada kegiatan kita. Baik, yang pertama adalah babak seleksi. Babak seleksi ini terdiri dari 100 soal multiple choice atau pilihan ganda. Pilihan ganda 100 soal dengan durasi waktu 60 menit. Maksimal skor adalah 100. Di mana setiap model soalnya nanti akan diacak, baik itu pertanyaan maupun opsi jawaban. Anggap saja ada 100 orang atau 200 orang yang sedang melakukan ujian online, maka soalnya akan berbeda satu dengan yang lain. Termasuk juga jawabannya akan diacak, tidak selalu di A, bisa di B, di C, dan di D dan E. Seperti itu. Ini untuk bentuk soal babak seleksi. Bentuk soal babak berikutnya adalah, babak semifinal adalah multiple option atau pilihan ganda, pilihan jawaban lebih dari 1. Dengan jumlah soal kurang lebih 70 soal, dengan waktu durasi 45 menit
maksimal skor 100, dan tentunya ada pengacaan soal dan jawaban. Babak yang ketiga, babak final adalah benar salah. Dengan jumlah total soal sekitar 35 soal dengan durasi waktu sekitar 20 menit dan maksimal skor 100, tentunya soal juga diacak. Setelah ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk soalnya dan cara pengerjaannya, tapi adik-adik nanti akan sangat jelas teknisnya ketika melakukan simulasi, sehingga adik-adik akan lebih bisa memahami bagaimana bentuk-bentuk soalnya. Baik, yang pertama adalah saya jelaskan tentang multiple choice. Contoh di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu nomor 1, PMR tingkat SD sederajat. Misalnya pertanyaannya seperti itu. Ada jawaban mula, madya, wira, dan KSR. Ini sangat mudah, adik-adik tinggal ngeklik pilihan jawabannya, dipilih saja A, tentunya itu untuk pilihan mula. Nah, itu selesai sudah. Karena hanya ada satu opsi yang bisa dipilih dijawab. Sama seperti ketika adik-adik ujian pada umumnya. Berikutnya adalah babak semifinal, yaitu multiple option. Pilihan jawaban lebih dari satu. Contoh, di sini ada soal nomor 1, yaitu tingkatan PMR. Dalam kurung pilih 3. Artinya, semua peserta harus memilih 3 jawaban. Terserah yang mana. Misalnya, yang benar adalah mula, madya, dan wira. Maka ini ketiga-tiganya harus dipilih, memilih 3. Jangan memilih lebih dari 3 atau memilih kurang dari 3. Karena ketika memilih lebih atau kurang itu, maka tidak dapat nilai. Saya ulangi lagi, tidak dapat nilai. Maka silakan memilih sesuai dengan perintah. Jangan ditambahi atau dikurangi. Contoh misalnya ada lagi, misalnya nanti soal yang lain dalam kurung pilih 2, maka ya dipilih 2. Pilih 4, ya silahkan dipilih 4. Tentunya jumlah multiple option atau pilihan opsinya akan lebih banyak dari penunjukan soalnya. Contoh kalau pilih 3, jelas opsinya nanti ada 4 atau 5 atau bahkan 6 atau 7. Misalnya pilih 4, ternyata opsinya ada 7, ya tetap dipilih 4. Ini penting untuk yang babak semifinal. Berikutnya adalah benar salah, true false. Contoh, di sini ada sebuah soal berbentuk kolom tingkatan PMR. Di situ ada mula, madya, wira, dan KSR. Di kolom sebelahnya itu ada benar, B itu mewakili benar, kolom benar, dan S mewakili kolom salah. Maka pada lingkaran-lingkaran itulah adik-adik harus menentukan mana dari tingkatan PMR ini yang benar dan mana yang salah. Jadi yang benar harus dipilih, yang salah harus dipilih. Contoh, tingkatan PMR di sini soalnya ada mula, madya, wira, KSR. Maka seharusnya nilai sempurna itu ketika mula dipilih pada lingkaran B, kolom B, madya dipilih B, wira juga dipilih B. Sementara KSR ini bukan tingkatan PMR, maka KSR ini harus dipilih S, salah. Maka disitulah adik-adik mendapatkan nilai sempurna. Kalau misalnya adik-adik semua memilih B untuk tingkatan PMR, maka yang untuk KSR tentunya nilainya akan kosong. Karena harusnya itu salah, adik-adik memilih lingkaran benar. Baik, saya ulangi lagi. Yang pertama, pilihan ganda, biasa, memilih salah satu. Yang kedua adalah memilih lebih dari satu. Kotak-kotak itu yang nanti akan dipencet adik-adik dan ada contrengnya atau opsi pilih di situ pilihannya. Dan yang terakhir adalah adik-adik harus menentukan dari soal itu mana yang benar dan mana yang salah. Benar harus dipilih dan harus salah dipilih. Karena tidak mungkin semua benar dan tidak mungkin semua salah. Pasti di soal ada benar dan ada salahnya. Adik-adik semua sesuai dengan arahan
Palang Merah Indonesia, tujuan dari ditentukannya soal durasi skor dan pengacakan adalah untuk menghitung banyaknya poin yang dikumpulkan setiap peserta, yang kemudian digunakan sebagai acuan ke babak berikutnya. Sesuai dengan petunjuk teknis yang ada yang sudah beredar, bagaimana jika nilainya sama, maka nilai sama itu sudah jelas pada petunjuk teknis akan dilihat dari waktu pengerjaannya. Yang cepat, maka itulah yang akan masuk ke babak berikutnya. Contoh, seperti babak semifinal, yaitu 100 orang, babak final semifinal untuk 100 orang, maka mungkin nanti pada ranking 100 dan ranking 101 dimungkinkan ada nilai yang sama. Misalnya nilainya 80. Maka manakah yang masuk 100 besar? Nah, akan kami lihat berdasarkan waktu pengerjaan adik-adik semua. Dan itu terrecord di sistem berapa menit dan berapa detiknya. Nah, itu adalah terkait bentuk soal. Adik-adik nanti akan ditampilkan nilai langsung setelah adik-adik selesai mengerjakan. Tutorial bagaimana melihat nilai sudah ada pada video YouTube. Maka adik-adik sebagai bentuk jaga-jaga, maka adik-adik diwajibkan untuk melakukan screenshot hasil adik-adik melakukan ujian sebagai bukti telah melaksanakan tes. Sekaligus arsip adik-adik semua, masing-masing peserta. Karena ini ditampilkan hanya satu kali, mohon setelah itu langsung screenshot. Nanti bisa kita uji cobakan ketika simulasi. Berikutnya, pelanggaran. Kami panitia memiliki cara berpikir yang positif, bahwa semua peserta di sini adalah anak-anak PMR yang hebat, anak-anak PMR yang jujur, dan anak-anak PMR yang sportif, sesuai dengan Tribakti PMR. Namun, panitia tetap memberikan koridor batasan-batasan tertentu. Yang pertama, panitia mengajak seluruh peserta tentunya menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam pelaksanaan Olimpiade PMR Online. Saya yakin peserta tidak akan pernah dengan sengaja atau niat melakukan pelanggaran. Yang kedua, panitia Olimpiade menghimbau kepada seluruh peserta untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Jika ternyata ditemukan peserta atau kontingen lain yang melakukan kecurangan, diharapkan untuk melaporkan langsung ke panitia. Karena ketika nanti simulasi, ataupun nanti ketika pelaksanaan, kami juga menggunakan Zoom. Sehingga Zoom ini nanti ada panitia pengawas sendiri. Maka ketika adik-adik semua atau fasilitator atau perwakilan kontingen, silakan kita melakukan pengawasan bersama sebagai bentuk transparansi kegiatan ini, sehingga pengawas itu tidak hanya juga dari kami sebagai panitia, juga dari peserta. Laporan-laporan itu akan kami himpun, akan kami kolaborasi, dan akan melakukan cross-check. Karena di Zoom nanti akan kami record. Kami bisa melihat flashback-nya apa benar apa yang dilaporkan tadi. Berikutnya, panitia menggunakan Zoom sebagai bentuk pengawasan. Tadi sudah kita singgung. Dan yang terakhir, pelanggaran atau kecurangan yang akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sampai dengan diskualifikasi yang ditentukan kemudian oleh pengawas PMI dan panitia dalam rapat internal, tentunya juga mempertimbangkan laporan-laporan yang masuk kepada panitia. Tahun kemarin, mohon maaf, panitia dikomplain habis-habisan terkait ada peserta yang merasa tidak melakukan pelanggaran, tapi nilainya dikurangi sekian persen, karena dianggap melakukan pelanggaran. Kami panitia dalam waktu itu berpikir positif bahwa semua peserta tidak melakukan pelanggaran. Ternyata mohon maaf ada beberapa kontingen atau bahkan peserta yang bisa dibilang tidak sengaja melakukan pelanggaran. Bapak Ibu semua disebut dengan pelanggaran, sengaja tidak sengaja, maka itu akan terekam dengan kami. Maka dari itu penting untuk tidak melakukan aktivitas atau kegiatan yang berpotensi melakukan pelanggaran. Contoh, maaf Bapak Ibu, kemarin itu ada anak yang melihat karena dalam sebuah lab komputer
ada satu anak itu melihat komputer teman sebelahnya. Dan itu oleh mereka dianggap tidak melanggar. Sementara kami itu mengindikasikan itu adalah bentuk pelanggaran. Maka ya tidak perlu setelah ini melihat komputer sebelahnya atau bahkan sampai meninggalkan Zoom meeting ketika pelaksanaan. Seperti itu. Sehingga kami melakukan mengindeks, mengarsip apa-apa saja bentuk-bentuk pelanggarannya, dan tentunya kami tidak bisa melakukan pengindekan, pengarsipan, pendataan seluruh pelanggaran yang ada. Tentunya ada beberapa hal yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah mematikan kamera Zoom. Nah, Bapak Ibu, ini penting karena ini masuk kategori pelanggarannya itu berat, mematikan kamera Zoom. Bagi Bapak Ibu yang tidak sengaja, misalnya kuotanya habis, listriknya mati dan lain-lain, mohon konfirmasi ke helpdesk, ke nomor yang biasanya Bapak Ibu hubungi di situ. Disampaikan kendalanya apa dan harus segera untuk mengaktifkan kamera Zoom. Maka dari itu penting untuk kamera-kamera yang dipakai untuk Zoom ini sebagai bentuk pengawasan mungkin bisa disiapkan lebih dari satu. Misalnya kalau satunya bermasalah, satunya langsung bisa join kembali. Yang berikutnya adalah meninggalkan tempat. Seperti itu. Yang berikutnya adalah bekerja sama, baik langsung dan tidak langsung. Menanyakan jawaban ke peserta lain. Kemudian adanya komunikasi baik langsung tidak langsung kepada fasilitator, pembina atau peserta lain. Maka dari itu mohon untuk fasilitator pembina tidak berada di samping kanan kiri, di belakang, atau bahkan di depan peserta. Untuk apa? Dalam rangka transparansi kita bersama. Ini yang perlu kita semua waspadai. Adik-adik ketika nanti simulasi dan ketika nanti pelaksanaan diharuskan mengenakan baju seragam sekolah jika bisa beratribut Palang Merah Indonesia. Saya ulangi lagi, seragam sekolah yang beratribut Palang Merah Indonesia. Apakah itu dalam bentuk PDH atau seragam sekolah biasa atau bentuk PDL, seragam lapangan. Diizinkan semuanya. Yang penting ada entitas Palang Merah Indonesia. Bapak Ibu, kami tidak bisa melakukan pendataan secara terperinci. Apakah kalau batuk itu masuk pelanggaran? Apakah kalau mengkedip itu masuk pelanggaran? Tidak bisa. Semua tergantung niat dari seluruh peserta. Maka di sini saya tambahkan, yaitu perilaku lainnya yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Perilaku ini akan sangat beragam dan bervariasi, dan ini akan diputuskan oleh komite yang terdiri dari pengawas dan panitia dalam rapat internal. Ini terkait tentang pelanggaran. Kendala teknis dan solusi. Bapak Ibu, penting di petunjuk teknis kami sudah kami sertakan bahwa peserta wajib membaca dan memahami dengan baik teknis pelaksanaan Olimpiade PMR Online yang terdapat dalam menu FAQ. Saya ulangi lagi, dalam menu FAQ, Frequency Question. Ya, ikonnya berwarna biru seperti itu, yaitu FAQ. Kenapa harus dipahami? Karena di situ ada semua permasalahan yang selama ini terjadi pada seluruh peserta. Dan juga prediksi-prediksi nantinya ketika ada kendala, sudah ada jawaban dan solusinya. Maka semua peserta wajib untuk membaca ini. Contoh, bagaimana ketika saya setelah mengerjakan di tengah-tengah, listriknya mati, handphonenya mati, kemudian juga perangkatnya ternyata rusak. Nah, semuanya itu sudah ada di situ, termasuk jawabannya. Dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kalau saya menjawab di tengah-tengah, kemudian belum selesai, ternyata kuota saya habis. Atau internetnya terputus. Apakah jawaban itu tetap tersimpan atau harus bagaimana? Apakah kalau saya telat, itu nanti waktunya bertambah apa tidak?
Nah, semua itu ada di FAQ. Apa resikonya jika saya tidak mengikuti simulasi? Itu semua juga sudah ada di menu FAQ. Maka menu ini penting untuk dibaca bersama-sama sebagai bentuk literasi digital kita. Mohon ini diperhatikan dengan baik. Live score. Bapak Ibu, pada Olimpiade PMR Online, kami memberikan fitur yang bisa dibilang premium, di mana fitur ini bisa mendeteksi berapa nilai adik-adik semuanya setelah selesai mengerjakan. Nanti ada live score. Tentunya yang melihat live score ini adalah bukan adik-adik yang sedang mengerjakan, tapi bisa pembina, fasilitator, guru, pendamping, semuanya yang ingin terlibat dalam bentuk transparansi pengawasan di Olimpiade PMR Online. Jadi ini bersifat real time, artinya langsung seketika itu juga. Namun sistem akan melakukan refresh reload data sekitar 5 menit. Setiap 5 menit akan melakukan update data, dan seterusnya. Ini live score. Live score ini dapat dilihat pada menu di bawah Olimpiade PMR.online. Nanti bisa di-scroll ke bawah, di situ ada live score, tinggal diklik lihat. Penting untuk dipahami bersama, live score ini adalah bersifat sementara, di mana update nilai akan terus dilakukan. Maka mohon maaf, tahun kemarin kami juga dikomplain oleh peserta, kok yang tadinya saya berada di atas, sekarang saya berada di bawah. Dikira panitia melakukan atau perubahan nilai secara sengaja. Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena live score ini diupdate setiap 5 menit, maka tentunya akan ada perubahan nilai yang tadi anaknya belum selesai, belum masuk, sehingga setelah selesai baru dia masuk. Maka dari itu di sini kami masukkan babak selanjutnya itu tidak ditentukan dari live score, tapi ditentukan dari jumlah poin yang diperoleh setiap peserta dari hasil rekapitulasi final yang dipublikasikan oleh panitia. Publikasi ini bisa lewat web resmi kami atau lewat grup. Jadi bukan dari live score, karena live score sifatnya sementara dan dia akan terupdate terus-menerus. Ini tentang live score. Berikutnya, penghargaan dan e-sertifikat. Kami berkomitmen memberikan penghargaan setinggi-tingginya, termasuk pada bidang palang merah remaja, sepertinya Olimpiade PMR Online memberikan penghargaan yang paling tinggi se-Indonesia. Kami memberikan total hadiah sekitar 8,5 juta yang akan terbagi untuk terbaik 1, 2, dan 3, baik Madra dan Wira, dan termasuk 10 terbaik akan mendapatkan pulsa 100.000. Bagaimana dengan e-sertifikat? E-sertifikat nanti bisa di-download pada masing-masing akun kontingen yang sebagai peserta. Bagi yang sudah masuk terbaik, sertifikatnya nanti akan ditandatangani oleh PMI Provinsi. Ini yang perlu kami sampaikan terkait penghargaan dan e-sertifikat. Berikutnya adalah grup WhatsApp. Mohon izin, dan alhamdulillah sudah terbentuk grup WA ini bagi perwakilan sekolah yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, mohon untuk segera gabung dalam grup WA ini dalam rangka untuk kita komunikasi, koordinasi, dan jalin silaturahmi yang lebih baik sehingga tidak ada hal-hal yang kami tutupi. Semua informasi itu sehingga dapat cepat dan akurat bisa dapat diterima oleh seluruh peserta dan memungkinkan peserta mengikuti dengan baik kegiatan Olimpiade PMR Online ini. Terakhir adalah sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, penting untuk diketahui bahwa informasi detail tentang kegiatan ini dapat diakses di olimpiadepmr.online pada menu FAQ. Jadi tidak hanya sekedar dipahami lewat petunjuk teknis, namun juga pada FAQ ada yang harus dipahami, menu tutorial, di situ ada video-video, atau jika hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan bisa menghubungi helpdesk pada kontak person nomor yang tertera sebagai berikut. Ini adalah beberapa hal
yang dapat kami sampaikan selaku panitia. Kami berdoa siapapun yang memenangkan kegiatan ini akan mendapatkan prestasi. Tentunya yang lain jangan berkecil hati karena kegiatan kontinu akan terus ada Olimpiade PMR online selanjutnya dan selanjutnya. Baik, sesi tanya jawab saya kembalikan ke helpdesk moderator. Untuk sesi presentasi ini kami akhiri dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Fajar Indah Kurniawan tadi, luar biasa sekali. Semoga dari pemaparan tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih membayangi seluruh teman-teman semuanya, baik adik-adik maupun Bapak Ibu fasilitator atau pembina. Di sana kalau boleh saya garis bawahi untuk memastikan kembali dari apa yang sudah disampaikan bahwa ada beberapa poin penting yang perlu diketahui, yakni yang pertama adalah tentang teknis bagaimana kita login. Di sana sudah disampaikan, sudah ada menu tes yang bisa kita gunakan untuk masuk untuk mengikuti ujian nanti. Bagaimana tekniknya? Nanti kita akan coba belajar bersama-sama ketika pelaksanaan simulasi. Untuk itu, mohon jika tidak ada halangan, silahkan seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan simulasi nanti. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Fajar tentang pelaksanaannya kapan dan seperti apa. Perlu dipahami kembali bahwa akun kontingen tidak digunakan untuk ujian. Sekali lagi, saya ulangi, akun kontingen tidak digunakan untuk ujian. Namun, setiap peserta sudah diberikan akses username dan password setelah dilakukan registrasi oleh masing-masing kontingen. Selanjutnya, tadi juga disampaikan yang mungkin ini Pak Fajar banyak sekali disampaikan juga pada helpdesk, terutama tentang bagaimana nanti jika pada opsi kelompok, opsi individu. Bagaimana jika saya nanti jauh dari kelompok saya, bagaimana kalau jauh dari teman-teman yang lain, opsi kelompoknya bagaimana, kalau sendirian seperti apa, berapa jumlah perangkatnya sudah dijelaskan dengan gamblang. Termasuk di sana juga disampaikan tentang jenis soal dan bagaimana cara menjawabnya. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta yang mengikuti technical meeting Olimpiade PMR Nasional tahun 2022 ini, bahwa panitia berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, namun kami pun mengingatkan kembali, kami pun mengajak seluruh peserta untuk sama-sama menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas untuk terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Selanjutnya, seragam dan atribut yang digunakan sudah disampaikan dan kami himbau kembali kepada seluruh peserta. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, bisa disampaikan dan kami berikan kesempatan untuk bertanya melalui menu chatting dan akan kami jawab. Sekali lagi kami pun informasikan bahwa seluruh mungkin unek-unek atau pertanyaan yang belum terjawab bisa dipastikan dan dibaca kembali melalui literasi kami di menu tutorial dan FAQ di web resmi kami olimpiadepmr.online. Begitu yang bisa kami sampaikan. Monggo kami persilahkan bagi kontingen maupun tim yang belum memahami atau hal-hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Coba dari atas. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah channel YouTube-nya apa ya Kak
Fajar Media IT ya. Nanti silakan di-searching kalau sudah dijawab oleh teman yang lain. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan terakhir, registrasi peserta tanggal berapa? Sesuai dengan kesepakatan tadi, kita perpanjang sampai tanggal 10 Februari pukul 12.00. Kemudian Kak, untuk grup WA-nya bagaimana? Jadi grup WA ini diwakili setiap sekolah satu, tidak setiap peserta masuk grup. Jadi nanti mohon disampaikan atau mencari tahu siapa yang sudah masuk ke dalam grup. Karena biasanya yang kami masukkan ke dalam grup adalah nomor yang diregistrasikan ketika melakukan pendaftaran. Itu yang nanti dimasukkan ke dalam grup. Kak, izin bertanya, kalau sekolah yang belum memiliki atribut PMI, Suaraku. sebentar. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Belum memiliki atribut PMI, bagaimana solusinya? Maka menggunakan seragam sekolah. Jadi yang tidak memiliki atribut PMI bisa menggunakan seragam sekolah. Izin pertama, saat melakukan Zoom sebagai pengawas, on mic atau off mic. Nah, jadi teman-teman, adik-adik semua, langsung off mic. Ulang lagi, langsung off mic saja. Namun, jika nanti ada panitia memanggil adik-adik untuk on mic, maka mic-nya mohon untuk di open. Contoh, ada beberapa sekolah, misalnya memiliki perilaku begitu, maafnya, memiliki perilaku yang bisa dibilang berpotensi melakukan kecurangan, sehingga kami akan mengingatkan yang pertama, sehingga kami tidak langsung melakukan justifikasi bahwa peserta tersebut melakukan pelanggaran, tidak, tetap kami ingatkan sebanyak 3 kali. Saya ulangi lagi, kami ingatkan sebanyak 3 kali. Ketika sampai 3 kali tetap tidak ada perubahan, maka kami sampaikan ke pengawas bahwa yang bersangkutan seperti itu. Maka tergantung pengawas nanti bagaimana. Apakah nanti ternyata kok yang pertama itu langsung fatal, maka ya tidak harus 3 kali, tergantung pengawas. 1 kali diingatkan, fatal ya sudah. Contoh, terlihat sekali di kamera bahwa yang bersangkutan itu berdiskusi dengan teman sebelahnya. Seperti itu adalah kategori yang lain. Kemudian nomor HP helpdesk ini ada di situs kami olimpiade.pmr.online, besar sekali di situ. Nanti silahkan dilihat di situ. Apakah dalam pengawasan boleh mic atau oke? Tadi sudah terjawab. Intinya kami akan menginstruksikan, contoh SMA Negeri Fajar Media mohon untuk open mic, maka silahkan nanti di open mic. Maka silahkan nanti untuk di open mic. Seperti itu. Materi PMR dia keluaran tahun berapa? Keluaran terakhir yaitu di tahun 2008. Kalau tidak salah. Nanti mohon untuk dicek di petunjuk teknis. Mohon untuk cek di petunjuk teknis, di situ sudah ada ya materinya bagaimana. Untuk PMR, pertanyaan dari PMR Wira Al-Islam, termasuk model-modelnya, dan banyak sekali panduan itu di internet dan mudah untuk didapatkan, untuk di-download. Nanti silahkan dilihat. Kak, untuk penilaian soal berapa poin salah, benar, dan tidak dijawab, tadi sudah dijelaskan, dijawab mendapat nilai dan tidak dijawab mendapatkan 0. Kak, apakah telat masuk lalu waktu kurang 30 menit, misalnya waktu mengerjakannya tetap 1 jam atau 30 menit. Jadi durasi waktu akan mengikuti server. Contoh, kita akan mulai pukul 9 sampai pukul 10. Ketika adik-adik telat setengah jam, waktunya tetap setengah jam. Waktunya tetap ketika adik-adik telat. Contoh, saya telat 5 menit, ya berarti adik-adik waktunya hanya 55 menit kalau 1 jam. Nah, seperti itu. Jadi mohon jangan telat, karena kami akan membuka Zoom itu sudah 30 menit sebelum pelaksanaan. Dan kami akan melakukan pengecekan 30 menit sebelum pelaksanaan dan menginformasikan di WA Group. Ketika semua cara sudah kami lakukan dan yang bersangkutan ini ternyata kok tidak mengikuti kegiatan, maka menjadi tanggung jawab kontingen dan masing-masing peserta. Ternyata si A, mohon maaf, mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan.
atau ternyata ada hal-hal lain sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengikuti kegiatan, maka tentunya tidak ada dispensasi karena sudah pelaksanaan. Maka dari itu penting untuk semua jaga kesehatan, jaga diri, agar dalam pelaksanaan nanti bisa lancar. Kalau tidak sempat ikut simulasi karena sekolah ada kegiatan, bagaimana Kak? Nah, jadi simulasi ini kami lakukan dalam kurun waktu tertentu. Kalau bisa 1 atau 2 orang tetap mengikuti satu tim, sehingga nanti bisa mendelegasikan ke yang lain. Namun penting untuk dipahami dan bisa dibaca di FAQ di web olimpiade.pmr.online. Simulasi ini tidak hanya sekedar untuk mengerjakan soal, tapi memastikan yang pertama perangkat adik-adik ini bisa terkoneksi internet dengan baik, jaringannya baik, perangkatnya ternyata bisa digunakan, aplikasi Google Chrome-nya ketika mengakses juga baik. Semuanya seperti itu. Jangan sampai nanti perangkatnya bermasalah, kemudian mohon maaf komplain ke panitia karena tidak bisa mengakses soal. Ketika kami tanya kemarin mengikuti simulasi, tidak. Nah, di sistem akan terdeteksi siapa saja yang mengikuti simulasi. Maka dari itu, untuk peserta dan sekolah yang tidak mengikuti simulasi, dan ketika pelaksanaan itu mengalami kendala, menjadi tanggung jawab kontingen dan masing-masing peserta. Karena kami tidak mungkin bisa meninggalkan teman-teman yang lain yang sudah mengerjakan. Karena teman-teman lain ini ribuan yang sudah mengerjakan. Berikutnya, setelah mengerjakan tapi masih ada, apakah boleh keluar ruangan atau harus menunggu ruangan? Oh, bukan keluar ruangan, sebenarnya lockout. Kalau mungkin di lab itu. Jadi nanti boleh adik-adik lockout sebelum waktu selesai. Contoh, durasi waktunya 1 jam. Adik-adik ini cepat sekali, 45 menit, 50 menit sudah selesai. Boleh lockout. Ya. Ketika lockout artinya apa? Maka Zoom-nya diusahakan tetap dulu. Karena kalau dipakai bersama-sama, satu lockout yang lain belum, yang opsi kelompok, ini kan akan berbahaya, dianggap melakukan pelanggaran. Jadi biarkan satu kelompok dulu selesai, maka nanti akan ada aba-aba dari panitia, silahkan off cam, itu boleh. Tapi selama pelaksanaan, on. Berikutnya, apakah tidak lolos? Izin bertanya, apabila tidak lolos, apakah boleh meninggalkan tempat? Baik, pertanyaan baik. Jadi, bagi adik-adik yang sudah masuk seleksi, kemudian akan dipilih 100 besar, maka yang wajib on itu adalah yang masuk 100 besar. Yang lain, mohon maaf, bisa mengikuti Olimpiade PMR Online pada tahun-tahun mendatang. Karena sistem kami adalah sistem gugur, di mana sistem yang awal tidak memenuhi persyaratan, maka tentunya tidak perlu lagi mengikuti kegiatan level-level berikutnya. Toh nanti di sistem adik-adik juga tidak bisa login. Jadi yang login adalah hanya anak-anak atau peserta yang lolos 100 besar. Untuk e-sertifikat bisa didapatkan oleh semua peserta partisipan atau hanya untuk pemenang. Semua peserta akan mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta. Bagi yang menang, tentunya yang terbaik juga akan mendapatkan sebagai peserta dan terbaik 1 atau 2 atau 3. Itu untuk SMA Negeri Ngoro. Berikutnya, Kak, untuk soal 100, adakah komposisi pembagian soal, contoh materi traveling berapa? Tidak ada. Intinya, semua materi sesuai dengan buku pedoman itu, 7 materi pokok PMR, itu yang kami keluarkan di soal, sesuai dengan arahan PMI Provinsi Jawa Timur. Kalau ditanya pembagian, ada. Maksudnya pembagian di sini adalah fair 100 soal akan dibagi menjadi 7 materi. Intinya begitu. Sehingga nanti akan kurang lebih tidak akan jomplang atau berlebihan pada materi-materi tertentu. Kak, izin bertanya, untuk simulasi ini tanggal berapa dan jam berapa? Sudah jelas berada di petunjuk teknis dan ini kami simulasi nanti tanggal 6. Kemungkinan pukulnya sama, yaitu pukul 9. Berikutnya, jika pengerjaan secara individu, apakah di akhir akan diakom satu tim? Tidak. Untuk SMKN 2 Kediri,
Yang ditanyakan itu adalah tahun kemarin. Tahun ini semuanya bersifat individu. Saya ulang lagi, tahun ini bersifat individu. Jadi tidak ada akumulasi nilai dalam satu tim. Kak, tolong nanti pertanyaan dari peserta dibuat notulen atau diketik lalu dikirim ke grup Kak. Terima kasih. Ini sudah terekam sehingga nanti bisa dilihat secara langsung. Jadi ini sudah kami record, kami rekam. Berikutnya, apabila ada salah menjawab dari soal itu, ada pengurangan nilai atau tidak mendapatkan nilai? Tidak ada. Jadi sama seperti tadi ya, salah 0. Kalau salah, waktunya masih ada, yang tinggal diubah jawabannya sesuai dengan keinginan atau yang dianggap benar. Apakah setiap nilai Bapak akan diakumulasi menentukan juara? Tidak. Saya ulang lagi, tidak. Karena ini bersifat sistem gugur. Maka yang masuk 10 besar, kemungkinan itu yang akan mendapatkan terbaik 1, 2, dan 3. Kalau satu tim itu menggunakan 2 zoom kamera untuk depan dan belakang, kalau satu tim itu, nah ini salah tafsir ya, mohon maaf untuk SMAN 7 Bandar Lampung. Jadi satu tim hanya menggunakan satu kamera yang terlihat semuanya dalam satu tim 5 orang. Yang menggunakan 2 kamera itu digunakan beberapa tim dalam satu tempat. Contoh 2-3 tim di lab komputer. Maka agar tidak banyak-banyak kamera, maka diletakkan satu di depan dan satu di belakang. Agar tidak banyak kamera yang digunakan. Tapi tentunya harus terlihat semua. Kak, ada nilai min? Sudah kami jawab, tidak ada min. Kak, yang lain di-mute dong, minta oh ya. Helpdesk, mohon di-mute. Kak, izin bertanya, mengatasi kecurangan yang tidak bisa terjangkau kamera, search Google, komunikasi lewat media sosial, apakah di sistem bisa melacak penggunaan tab lebih dari 1? Sistem kami ketika nanti itu akan melakukan hal seperti itu, sehingga itu akan masuk pada contoh bentuk pelanggaran. Seperti itu ya, karena ada 2. Yang pertama di sistem, yang kedua adalah pengawasan perilakunya. Kalau di sistem seperti itu bisa. Jadi jangan khawatir ya. Berikutnya, maaf Kak, izin bertanya. Misal di tengah-tengah harus meninggalkan ruangan, bagaimana? Mohon nanti itu izin dulu. Sepenting apa kok sampai meninggalkan ruangan? Mohon izin dulu. Kalau diizinkan, maka silahkan. Tapi meninggalkan ruangan ini dalam rangka mencari sinyal, ya tentunya akan kami izinkan. Tapi adik-adik semua mohon dari awal ketika simulasi sudah dikondisikan sinyalnya, perangkatnya, tempat yang digunakan sehingga tidak perlu nanti melakukan perpindahan seperti itu. Untuk bobot knowledge setiap soal apakah berbeda terutama babak final dan final. Intinya semua akan dibagi rata, 100 dibagi jumlah soal. Itu untuk bobotnya. Jadi sama. Tadi dijelaskan bahwa jika pelaksanaan Olimpiade PMR dilakukan dengan opsi kelompok, tetap betul. Apakah menggunakan masker? Jawabannya iya. Oke, sekali lagi jawabannya iya. Untuk yang opsi kelompok seperti itu. Tapi kami juga tidak bisa memaksa. Kami hanya menghimbau. Mungkin merasa sudah vaksin 2 atau bahkan sampai booster, sudah ketiga, dan ternyata dirasa tidak, monggo silakan. Tapi intinya panitia diusahakan kalau bisa menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya adalah kontingen yang nomor kontingen diberikan. Tidak ada nomor kontingen, semuanya bersifat individu. Ya, saya ulangi lagi, tidak ada nomor kontingen, semuanya bersifat individu. Karena di sistem kami sudah terdeteksi siapa orangnya, nomor handphonenya dan semuanya. Kak, kalau mengerjakan apakah boleh berdiskusi dengan kelompoknya? Tidak boleh. Dan itu akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Jadi satu kelompok tidak bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena penilaiannya individu. Ini adalah model individu, bukan kelompok. Karena kalau kelompok lebih baik mengerjakan, dikerjakan bersama-sama. Tidak perlu login satu persatu. Karena ini ada login satu persatu. Kak, sampai final benar tetap individu? Iya, individu. Kak, berarti nilai tiap peserta tidak diakumulasi? Iya, tidak diakumulasi. Pemeringkatan bersifat individu bukan kelompok? Iya, bersifat individu. Ketinggalan sedikit mungkin nanti bisa di YouTube kan? Iya, nanti bisa dilihat di YouTube. Kak, yang masuk ratu besar bersifat tim apa individu? Individu. Izin bertanya Kak, kalau saya selesai duluan, saya langsung log out. Sebentar, kalau saya selesai duluan dalam kelompok, saya langsung log out. Atau tunggu tim.
Logout itu masing-masing individu, tapi Zoom tidak boleh live. Sekali lagi, logout itu boleh masing-masing individu karena sifatnya individu. Tapi yang tidak boleh satu kelompok, satu logout terus di live Zoom-nya. Nah, itu pengawasannya nanti mati. Nanti 100 besar hanya individu ya, bukan tim. Iya, individu. Kak, yang maksud apakah campuran madya wira? Tidak, madya sendiri, wira sendiri. Jadi ini terbaik 1, 2, 3 itu semuanya wira sendiri, madya sendiri. Simulasi tanggal 6 Februari, iya. Tanggal 12 Februari untuk pelaksanaan, ya. Pelaksanaan itu dalam 1 hari. Jadi seleksi selesai, langsung 100 besar pada hari itu juga tanggal 12, nanti akan dipandu dan diinfokan oleh panitia. Kemudian semifinal, kemudian final pada tanggal yang sama. Izin bertanya Kak, ada beberapa modul materi PMR berbeda antara wira dan madya. Tingkatan mempelajari, jelas madya sendiri, wira sendiri. Jangan madya mempelajari wira atau wira mempelajari madya. Sesuai dengan kurikulumnya masing-masing. Nggak ada kisi-kisi, ada kisi-kisinya berbentuk materi PMR, 7 materi pokok PMR. Jika ada individu yang melakukan pelanggaran, apakah memperoleh individu yang dalam satu tim? Tidak, karena ini sifatnya individu, maka individu yang bersangkutan. Maka jangan ngajak-ngajak. Tapi ingat teman-teman, adik-adik, ketika saya bertanya sama teman sebelah saya, maka keduanya diindikasikan melakukan kecurangan. Karena dianggap keduanya melakukan komunikasi. Tidak salah satu, tapi keduanya. Apakah dari panitia menyediakan modul? Tidak, kami menyediakan hanya petunjuk teknis. Ya. Mengerjakan individu. Kak izin bertanya, berarti mengerjakan individu tapi Zoom-nya untuk satu tim. Betul, itu yang opsi kelompok. Bagi yang opsi individu ya satu kamera, satu. Waktu simulasi misalkan Anda kata tidak bisa ikut, bagaimana? Mohon maaf, kami tetap harus melaksanakan Olimpiade PMR online nasional. Karena ini sifatnya individu, maka yang bersangkutan tentunya sudah tersisih pada babak penyisihan. Kak, semangat ya Kak? Ya, alhamdulillah kami semangat panitia. Untuk pengetahuan saja, ini luar biasa sekali. Panitia Olimpiade PMR online ini berjumlah banyak sekali, yaitu 2 orang. Jadi saya sama helpdesk-nya saja ini panitianya. Mohon dukungannya, doakan kami begitu. Tapi ketika simulasi dan pelaksanaan, kami akan menambah jumlah orang untuk perlengkapan. Kak, misal masuk final dalam satu kelompok cuma 1 orang, itu kelompoknya ikut masuk, yang menang atau masuk sendiri? Masuk sendiri. Jadi 5 orang yang masuk final itu hanya si A, ya si A saja nanti yang masuk. Jadi tidak semuanya, nanti enak sekali. Sabar ya Kak, siap, sabar. Ini saya semangat ya, suara saya agar terlihat dengan jelas. Saat simulasi, apakah fasilitator boleh memasuki ruangan simulasi? Jadi ketika dimaksud ruangan simulasi ini ada 2. Yang pertama adalah tempat adik-adik mengerjakan, begitu ya. Diusahakan jauh, tidak dalam satu ruangan. Kak, jangan apalagi terlihat kamera. Nah itu sudah masuk bentuk pelanggaran. Sekali lagi, jika ada fasilitator berada di belakang, lewat begitu di depannya kanan kiri atau malah terdengar bisik-bisik, nah itu semua masuk pelanggaran. Yang kedua, apakah fasilitator masuk Zoom? Jawabannya adalah tidak. Saya ulang lagi, yang berada pada bentuk pengawasan itu adalah hanya peserta. Karena mohon maaf, lah kalau misalnya fasilitator atau pembina masuk terus ngapain di dalam, kan nggak ngerjakan. Masa kami harus memonitoring pembina atau fasilitatornya tidak masuk. Berikutnya apa? Puas, terima kasih, semangat Mas Fajar, terima kasih, capai ya Kak, berkat doa-doa adik semua dan doping jus tidak. Kalau simulasi apakah ada pengawasan juga lewat Zoom? Iya. Jadi simulasi nanti itu sama persis seperti nanti kita pelaksanaan, sehingga adik-adik tidak perlu berdebar-debar ketika nanti melaksanakan tes pada Olimpiade PMR online sesungguhnya. Karena sebelumnya itu sudah ada. Jadi persis nanti. Semuanya kami simulasikan persis seperti ujian pada tanggal 12. Semangat Kak, banyak pertanyaan yang sudah ditanyakan dan dijawab baik. Panitia di sini ikut semangat, alhamdulillah. Cemungut Kak, iya, kok saya baca semua ini akhirnya ke bawah. Full senyum, semangat Pak G, terus semangat full G terus. Oh, jadi
Yang menang walaupun kelompok, jadi yang menang hanya individu. Saya ulang lagi, individu. Fighting, jelas kami fighting ya, kami do. Jadi satu tim bisa melawan temannya sendiri dong, Kak. Betul, di final bisa dengan temannya sendiri. Karena nanti pemenangnya adalah individu. Adik-adik, penting untuk kami pahami kenapa kami tidak tim, kenapa kok pemenangnya tidak tim tapi harus individu. Berdasarkan masukan beberapa pihak, mohon maaf, untuk yang PMR Madya biasanya digunakan untuk PPDB, poin individu itu lebih banyak daripada poin tim. Seperti itu. Untuk penerimaan peserta didik baru, mungkin adik-adik di wilayah masing-masing, jalur prestasi menggunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Olimpiade PMR Online. Karena ini skalanya nasional, maka adik-adik akan mendapatkan poin biasanya yang lebih tinggi daripada kabupaten atau provinsi. Begitu juga untuk adik-adik yang dari SMA ke perguruan tinggi, maka poin ini juga akan baik karena sifatnya individu, tidak beregu. Seperti itu. Kak, izin bertanya, pada pelaksanaan Olimpiade itu kalau seandainya kuota tim Madya tidak genap 100 tim, bagaimana Kak ya? Tetap kami lakukan sesuai dengan FAQ, minimum peserta, artinya minimum Olimpiade PMR Online ini terselenggara adalah 30 tim untuk Madya dan 30 tim untuk Wira. Dan sekarang sudah lebih dari 30 tim, maka kewajiban kami menyelenggarakan di level Madya dan Wira. Kalau lolos final satu orang, satu tim sama, Kak, jika fasilitator pesertanya, Kak, ya, jika fasilitator pesertanya sendiri boleh kan? Ini maksudnya gimana? Fasilitator itu beda dengan peserta. Peserta itu ya peserta, fasilitator adalah pelatih atau pembina yang berada di sebuah sekolah. Akan kelihatan wajahnya nanti tua. Di kamera loh, ini kok tua peserta, apalagi pakai seragam SMP, akan kelihatan kan. Panitianya bisa melihat sistem kami merekod aktivitas di luar yang jadi kami kalau membuka apakah itu Google atau apapun itu sebenarnya tidak bisa, ini saya jujur. Tapi kami bisa mendeteksi ada anak yang membuka aplikasi selain Olimpiade PMR.online. Nah, begitu saja enaknya. Apapun yang dibuka, maka itu akan terdeteksi di kami. Seperti itu. Jangan khawatir adik-adik. Waktu adik-adik untuk browsing Google menanyakan itu tidak akan cukup. Kenapa saya bilang tidak akan cukup? Karena bayangkan 100 soal diselesaikan dalam waktu 1 jam. Adik-adik ketika akan mencari jawaban, adik-adik itu hanya akan benar pada 1 soal, tapi akan kehilangan waktu yang banyak. Jadi penting strategi adik-adik untuk dilakukan. Karena seperti tadi kami sampaikan di technical meeting, yang kami lihat itu bukan itunya, tapi banyak-banyakan soal yang dijawab. Begitu, banyak-banyakan. Karena kalau adik-adik misalnya cari jawabannya hanya dapat 50 soal. Bahkan bisa di bawahnya 20 atau bahkan 30. Sementara waktunya sudah habis. Nah, berikutnya, kalau ada yang tidak lolos, apakah tetap mendapatkan sertifikat? Tidak lolos mendapatkan sertifikat peserta. Bagi yang lolos jadi semuanya yang tidak lolos diseleksi akan mendapatkan sertifikat peserta. Yang lolos 100 besar akan mendapatkan sertifikat peserta dan 100 besar. Yang mendapatkan 10 besar akan mendapatkan sertifikat 10 besar. Yang juara 1, 2, 3 mendapatkan. Jadi anak yang juara 1, 2, 3 akan mendapatkan 4 sertifikat. 1 peserta, 2 100 besar, 3 10 besar, 4 terbaik 1 atau 2 atau 3. 4 tidak tanggung-tanggung ya. Lalu kenapa dibentuk tim jika pemenangnya hanya individu? Tadi sudah saya sampaikan. Bayangkan adik-adik sekarang membayar individu ke kami. Contoh, ini kan bayarnya berapa ya kalau per orang? 150 dibagi 30.000. Masa adik-adik ini membayar ke kami 30.000 plus biaya transfernya 6.500-an misalnya atau 5.000-an per orang. Nah kan kasihan. Maka dari itu untuk mempermudah pendaftaran, kami menghimpun adik-adik itu secara kolektif dalam satu tim. Sehingga 1 kali bayar kena cas dari banknya ya akan minim. Bahkan beberapa kemarin ada yang transfer langsung 4 tim. Nah kalau 6.500 kali 10 lah sudah 60.000 sendiri, 60.000-an. Nah, seperti itu ya.
Kak, berarti pas hari ada satu angkatan tidak bisa ikut lomba itu berarti tidak akan mempengaruhi penilaian tim. Tidak ada penilaian tim, hanya penilaian individu. Nah ini enaknya, karena khawatir ada anak yang tidak bisa ikut, sehingga jelas tim itu akan dirugikan. Maka dari itu kami menggunakan sistem ini pada tahun ini. Kalau misalnya kami nanti setelah selesai Olimpiade PMR Online akan mengajukan kuesioner ke seluruh adik-adik semua. Apakah tahun depan ingin satu tim atau tetap individu? Dari situ kami nanti evaluasi. Kalau banyak yang menginginkan tim, maka akan kami terbitkan model yang tim dengan skema-skema yang lebih menguntungkan. Untuk seperti apa dijelaskan? Ya jelas untuk mempermudah pendaftaran adalah kami tahu bahwa dia satu sekolah per tim sehingga satu akun bisa untuk leveling. Yang kedua adalah untuk biaya yang lebih murah ya pendaftaran. Salah satu oh sudah terjawab ya, tidak ada 0. Apakah semua soal harus dijawab? Ya seharusnya semua soal dijawab. Ternyata kok waktunya itu tidak cukup, maka tentunya yang dijawab itu yang akan masuk ke sistem. Seperti itu. Jangan lupa senyum. Saya tadi sudah senyum. Full ya. Yang dapat testing cuma sampai 100%. Tidak semua peserta akan dapat. Kalau HP nggak support bagaimana? Solusinya mudah, di FAQ itu sudah ada, ganti HP. Tapi jujur teman-teman, ada HP yang handphonenya yang nggak support, ketahuan ketika simulasi. Nah, maka dari itu nanti bisa pakai HP. Penting untuk ikut. Dan begitu. Tentunya HP-nya, mohon maaf, HP-nya ya yang smartphone ya, generasi-generasi ya nggak terlalu jadul banget. Apakah nilai tidak diakumulasi ya? Nilai itu masing-masing. Toh sudah lolos ke babak berikutnya. Kalau mengerjakan soal sampai akhir, kemudian mau lihat soal yang tadi dilewati nomor awal, bisa selama waktunya masih ada. Nanti bisa lihat tutorial di YouTube. Ternyata saya kerjakan aja, tadi ada yang belum, maka nanti saya mengerjakan lagi bisa. Itu pakai Zoom apa tidak? Iya, pakai Zoom. Kak, fighting, kemudian emoticon kucing, jempolnya mana? Kalau HP-nya nggak ada kuotanya gimana? Ya beli kuota ya, harus disiapkan. HP-nya ada kuota. Pertanyaannya luar biasa. Next. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Ini tadi ratusan pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik semua. Jangan lupa membaca literasinya ya, digitalnya. Kami berdoa agar ini semuanya dapat terlaksana dengan baik. Tentunya adik-adik bisa berprestasi di masa pandemi. Pandemi ini tidak menghalangi prestasi kita semua. Itu saja sesi tanya jawab kita. Terima kasih atas atensinya, luar biasa sekali, banyak provinsi yang mengikuti kegiatan ini. Cukup sekian sesi tanya jawabnya, saya kembalikan ke moderator helpdesk, disilahkan. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasan luar biasanya. Di sini bisa kita lihat Kak, banyak sekali semangat dari seluruh peserta, termasuk terima kasih Kak Teng, semangat, senyum, lope dari semangat kami guys, juga. Semangat. Luar biasa sekali, terima kasih atas semua dukungan dari seluruh peserta. Harapan kita bersama semua sama bahwa semoga kegiatan ini menjadi sebuah jembatan untuk adik-adik semuanya di masa pandemi ini untuk tetap berprestasi. Yang kedua, kami pun berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh peserta. Namun kami memahami mungkin nanti dalam perjalanan masih ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kami berikan secara maksimal. Kami pun memohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir kali Kak, untuk memastikan kembali bahwa sudah tidak ada pertanyaan begitu, mungkin cukup untuk technical meeting pada kali ini. Semoga bisa menjawab seluruh rasa penasaran dari seluruh peserta, dan semoga saja sampai pelaksanaan nanti diberikan kemudahan dan kelancaran, serta diberikan hasil terbaik buat adik-adik yang sudah memang mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih. Demikian pemaparan Technical Meeting Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2022 dari kami. Saya Adi Amin selaku moderator atau helpdesk di sini menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan semua dukungan dari semua pihak. Dalam hal ini, salam prestasi, sampai jumpa di simulasi dan pelaksanaan nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat. Kok ada orang metu? Bisa. Halo guys. Terima kasih. Inginkan mobil itu juga ini Kak Richard. Luar biasa antusiasme dari kami persilahkan bagi yang memiliki kegiatan atau agenda selanjutnya kami izinkan untuk bisa. Bye bye. Kami informasikan kembali bahwa seluruh kegiatan kita kali ini sudah direcord dan nanti bisa dilihat kembali untuk media evaluasi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lek matanya dia. Terima kasih Bapak. Tidak mau ngomong apa. Makasih. Assalamualaikum. Wes mari metu. Iya. Mas Amin. Siap menerima perintah Bapak PNI Provinsi Jawa Timur. Iya, itu panitia jadi artis Korea dadakan kayaknya itu ya. Ya wis, aku mau reserving bolak-balik, tapi alhamdulillah aman wis. Bagaimana Pak? Tadi aku beberapa kali raise hand, tapi sudah diatasi oleh panitia jos gandos kotos-kotos. Oh, siap, terima kasih. 200 orang. Oke, aku izin lift dulu ya. Siap, terima kasih Bapak. Om. Nah, iki. Waalaikumsalam. Aduh, Arya wajahnya luar biasa. Pak, pamit ya. Assalamualaikum. Sarangnya Bapak. Arigatou. Mohon izin untuk seluruh peserta, kami mohon undur diri dulu. Kami terima kasih atas semua perhatiannya. Kami persilakan juga bagi rekan-rekan yang lain apabila ada kegiatan yang bisa meninggalkan meeting pada pagi hari. Terima kasih.